Kembali lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, itu uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martel Back chapter 5825. Di sini diceritakan aliran waktu di alam semesta kecil yang berbeda dari dunia luar, dan laju aliran ini juga dengan meningkat seiring mencapainya di dalam waktu besar dan kekuatannya meningkat. Dengan kultivasi open heaven order ke-9 dan penguasaannya atas dalam waktu besar di tahap ke-8, aliran waktu di tubuh alam semesta kecil menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Hampir mencapai rasio 10:1. Dengan kata lain, suatu hari di dunia luar seperti 10 hari di dalam alam semesta kecil. Terakhir kali yang mengambil talenta dari Void Dojo di luar adalah bertahun-tahun yang lalu. Dengan kata lain, sudah puluhan ribu tahun sejak alam semesta kecil mengeluarkan bakat di luar. Setelah sekian lama jumlah bibit bagus di Void Dojo tentu saja tidak sedikit. Orang-orang ini telah terakumulasi hingga batas mereka di Void Dojo. Dan dalam keadaan normal tidak akan alami bagi mereka untuk menerobos ke Open Heaven Stage setelah meninggalkan Void World. Jika mereka membutuhkan seorang ahli untuk melindungi mereka, namun hal-hal seperti itu selalu diserahkan kepada manajer utamanya untuk ditangani. Hari ini Kuasingsi tidak datang, jadi sama saja jika itu Zhan Wuhan. Setelah semuanya masyarakat Kaiser berkumpul, yang berkata, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Chef berdua tahu bagaimana menangani mereka. Zhan Wuhan mengangguk tidak akan kembali. Yang melirik Star Boundary dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, bersatu kembali dengan tergesa-gesa hanya akan menambah kesedihannya. Karena dia sudah kembali dan perang semakin mendesak, lebih penting baginya untuk melakukan perjalanan ke markas pusat. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya maju selangkah dan menghilang ke kejauhan. Sebelum kelompok murid dari Void Dojo dapat mengetahui apa yang terjadi, mereka melihat Mas Rado pergi dan hanya bisa mengungguk untuk mengantarnya pergi. Pada saat yang sama, Ing Heaven Palace di Pil Chamber, di depan pil furnace besar, Qianing Chang yang mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya melakukan serangkaian segel tangan sambil mengendalikan api untuk menyaring pil. Memperbaiki kumpulan pil ini tidak sulit, itu adalah semacam pil penyembuhan yang membutuhkan banyak jumlah di medan perang. Dengan singkat, Grandmaster Agung pemulihan pil saat ini menyempurnakannya secara alami mudah. Pada saat tertentu, gerakan Qianing Chang berhenti sejenak saat dia melihat ke langit. Meskipun ada dinding tebal dan lapisan penghalang, matanya yang berair tampaknya mampu mengabaikan semua penghalang. Mencerminkan sosok yang dikenalnya terbang menjauh. Api tunggu pil berkedip sedikit. Qianing Chang dengan cepat menenangkan pikirannya, mengendalikan api dan terus memperbaiki pil roh. Senyum muncul di wajah Qianing Chang saat matanya melengkung menjadi bulan sabit. Pada saat ini Qianing Chang dalam suara hati yang sangat baik, dia terus-menerus mengganti segel tangannya saat suara pil yang terbentuk terdengar dari tunggu pil. Saat itu Mei Qinglong datang ke Ing Heaven Palace untuk berbicara dengannya tentang hilangnya Yang Kai. Meskipun Qianing Chang bertindak seolah-olah dia tidak khawatir tentang keselamatan Yang Kai, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia hanya memiliki cukup kepercayaan pada pria itu. Dia percaya bahwa ada pun kesulitan dan bahaya yang dihadapi dimanapun dia berada, pria itu pasti akan kembali karena ini adalah rumahnya dan masih ada yang menunggunya di sini. Sekarang dia akhirnya kembali. Qianing Chang akhirnya bisa menghilangkan kekhawatirannya. Bisa pohon tua memiliki begitu banyak. Di masa lalu ketika 3 pohon dipisahkan, pohon tua telah kehilangan banyak vitalitas. Dapat dikatakan bahwa kali ini sangat mungkin dia tidak akan pernah bangun lagi, hanya setelah ras manusia benar-benar mengalahkan keran tinta dan 3000 dunia telah mengalami istirahat dan pemulihan yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali vitalitasnya. Yang terdiam sejenak sejak dia menjalin hubungan dengan pohon tua itu, dia telah menerima bantuan pohon tua itu dan itu sangat membantunya. Tetapi sekarang dia tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada pohon tua itu, membuatnya merasa agak tidak berdaya. Mau pergi kemana sekarang? Pohon tua itu bertanya. Sebelum aku tertidur, aku bisa memberimu satu tumpangan terakhir. Batas bintang yang perlahan berdiri memandangi wajah tua pohon itu dan menangkupkan tinjunya. Pohon tua, tolong istirahat dengan baik, serahkan masalah klan tinta padaku. Ketika kamu bangun, sudah waktunya untuk kesengsaraan klan tinta diselesaikan. Pohon tua terkekeh, aku akan menunggu hari itu. Ia berharap hari itu akan datang. Yang mengangguk dan bergegas menuju pohon dunia yang sesuai dengan batas bintang. Pohon tua itu mengerahkan kekuatannya pada saat yang sama dan dalam sekejap mata dunia semesta muncul dalam visi Yang Kai. Di batas runtuhan besar, pohon tua menggunakan kekuatan terakhirnya dan penampilannya perlahan menghilang.
Sesaat sebelum kesadarannya menjadi hening, tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Kali ini, yang utamanya telah mencapai orde ke-9. Dia terlalu lemah untuk menyadarinya sebelumnya. Di wilayah utara Starbonteri, yang tiba seperti biasa saat dia muncul definisi yang kuat terbentang dari bagian tertentu dari batas bintang. Ini adalah definisi dari para master yang telah menjaga Starbonteri. Master biasa secara alami tidak akan memiliki indera yang begitu tajam, bahkan orde ke-8. Tetapi Kaisar Agung yang lahir dari batas bintang bisa. Kaisar Agung yang terkait erat dengan batas bintang dan telah diakui oleh Dao Besar Dunia. Selama mereka mau situasi mencurigakan apapun, tidak akan luput dari indera mereka. Dengan sentuhan definisinya, pihak lain dengan jelas memperhatikan identitas Yangke dan dengan cepat menariknya. Pada saat berikutnya, sosok terbang dari suatu tempat di batas bintang dan diam-diam tiba di depan Yangke. Melihat orang ini, Yangke tersenyum. Darah besi senior lama tidak bertemu. Pendatang baru itu tidak lain adalah Kaisar Agung Darah Besi Zhan Wuhen. Dia menatap Yangke dengan hairan sebelum mengangguk dengan lembut. Kamu kembali. Ketika tunggu semesta ditutup, Yangke menghilang tanpa jejak. Lantinta tidak hanya berspekulasi bahwa Yangke terperangkap di dalam tunggu semesta, tetapi eselon atas ras manusia juga memiliki tebakan ini. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Yangke terjebak di dalam tunggu semesta pada titik ini, mereka tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya, jadi mereka hanya bisa membiarkannya. Di sisi lain, ada beberapa orang yang sangat percaya bahkan jika Yangke terjebak di dalam tunggu semesta, dia tidak akan terjebak terlalu lama. Suatu hari dia akan melarikan diri dan kembali, tidak pernah menunggu waktu berikutnya tunggu semesta dibuka. Karena itu ketika Zhan Wuhen melihat Yangke, dia tidak terlalu terkejut. Yangke praktis tumbuh di bawah pengawasannya. Ini adalah pria yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Jadi apa bedanya jika dia melarikan diri dari tunggu semesta? Terluka, Yangke sedikit menyengit. Zhan Wuhen jelas terluka dan lukanya tidak ringan. Pada saat ini wajahnya pucat dan auranya tidak stabil. Dengan budidaya Open Heaven orde ke-8-nya saat ini untuk menerima cedera seperti itu, jelas betapa intensnya pertempuran itu. Yangke tidak terkejut bahwa Zhan Wuhen mampu menerobos ke orde ke-8. Berbagai Kaisar Agung batas bintang semuanya telah mampu menerobos ke orde ke-6 secara langsung di masa lalu. Dan kultivasi mereka di batas bintang telah memberi mereka keuntungan unik. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Agung ini semuanya telah menembus orde ke-8. Pada saat ini, Zhan Wuhen telah mencapai puncak orde ke-8, tetapi karena keterbatasan bawaan dari metode Open Heaven, sulit baginya untuk menerobos. Ketika tunggu alam semesta dibuka, Yangke tidak masuk. Dia juga tidak melihat siapapun dari batas bintang di dalamnya. Zhan Wuhen dengan acuh tak acuh menjawab, kita bertarung di luar. Jadi apa yang aneh dari cedera? Bukan karena luka seriusnya, dia tidak akan kembali ke batas bintang untuk memulihkan diri. Baginya pertempuran adalah inti dari kehidupan. Setelah senang, Zhan Wuhen berkata, bulu es dan wahyu surga sudah mati. Ekspresi Yangke sedikit berubah saat dia menurunkan matanya. Dalam perang tidak pernah ada kasus di mana tidak ada korban. Dalam perang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan gelang tinta kapan, tidak ada satu kematian pun. Apakah itu battlefield atau medan perang, domain besar kehancuran hidup seorang